Halo guys, balik lagi sama aku Bira di konten FIFA 22 transfer suggestion atau saran transfer. Dan tim kali ini yang akan kuberikan saran transfer guna memperkuat squad utamanya itu adalah Arsenal. Sepertian dari Aubameyang mungkin kita bisa berikan saran transfer guna bisa membuat Arsenal kembali ke Eropa. Itu langsung aja kita saksikan videonya guys. Ya, aku sudah masukin beberapa pemain di transfer list dan kita tinggal sim atau kita bisa sim kalender aja di sampai tanggal 20 ini guna melihat overall rating serta market value dari pemain yang kita butuhkan. Saran transfer kali ini mungkin agak beda. Kalau biasanya aku memberikan pemain-pemain yang bisa dibilang mainstream, kali ini kalian tahu Arsenal kadang membeli pemain-pemain yang tidak kita ketahui guna mereka manfaatkan demi squad mereka. Untuk itu kalian tahu Arsenal suka berbeli pemain muda karena saat ini aja squadnya termasuk squad termuda di Premier League ya. Untuk itu kita akan langsung di pemain-pemain yang akan ku berikan. Sebelum itu kita masuk, kita mungkin bisa lihat dulu dari squadnya, posisi apa sih yang dibutuhkan. Untuk pertamanya kita mungkin bisa lihat adalah posisi kiper. Sejak kedatangan Ramsdale, kita hanya tahu Ramsdale bermain terus menerus di pertandingan Arsenal, makanya Leno tidak terpakai. Mungkin kita bisa jual Leno dan beli satu kiper muda untuk mendampingi Ramsdale. Posisi selanjutnya ada center back. Kita tahu White dan Gabriel salah satu back yang tak tergantikan dan sering digantikan oleh Holding, tapi itu belum cukup, makanya kita harus mendatangkan satu center back muda untuk mendampingi Gabriel dan White. Selanjutnya ada posisi fullback kanan atau RB, right back. Posisi tersebut hanya diisi Tomiyasu dan Kedrick. Kita ketahui Kedrick ini usianya tidak muda lagi, sudah 29 tahun, dan Tomiyasu masih muda 22 tahun. Dan kita membutuhkan pesaing yang cukup untuk Tomiyasu yang masih muda dan bertalenta. Posisi selanjutnya itu adalah posisi center mid atau gelandang tengah, gelandang box to box ya. Dan posisi tersebut diisi sekarang oleh Granit Xhaka dan kita punya El Neni sambil Lokonga, tapi kita membutuhkan satu pemain yang bisa dibilang langsung jadi dan mengisi posisi tersebut ya. Mungkin kalian bisa tahu namanya nanti. Selanjutnya ada posisi sayap. Posisi sayap hanya diisi Saka, Martinelli, Nicolas Pepe ini bilang enggak banget deh, dan hanya Smith Rowe karena Smith Rowe kadang juga bermain di posisi cam ya. Makanya kita butuhkan hanya satu sayap untuk mengisi posisi tersebut. Selanjutnya adalah posisi cam. Kita tahu cam murni atau playmaker murni dari Arsenal hanya Odegaard serta Smith Rowe yang kadang-kadang bermain di posisi tersebut ya. Makanya kita memerlukan pelapis dari Martin Odegaard itu sendiri. Selanjutnya adalah posisi Lacazette. Mungkin Lacazette kita bisa pertahankan setahun, lalu tahun selanjutnya bisa kita jual, dan kita memerlukan satu striker yang mobile juga karena kita tahu Arsenal permainannya bisa dibilang semi short pass ya, passing dari kaki ke kaki. Mungkin kalau kalian ingat golnya Samil Nasri yang luar biasa, main 1-2-nya dengan Giroud dan lain-lainnya, itu sangat bagus. Untuk itu kita langsung aja ke pemain yang akan kuberikan ya. Kuberikan untuk Arsenal. Yang pertama posisi kiper ya, itu adalah Etienne Green, pemain asal Inggris, usia masih 21 tahun dan bermain di Saint Etienne. Bisa jadi backup dari Ramsdale ya, dan masih muda juga. Ketika kalian jual Leno dan datangkan Green, itu pilihan yang tepat. Posisi selanjutnya ada center back, atau kita ke RB dulu ya. Posisi tersebut posisi Tomiyasu.
mungkin bisa di backup oleh Tariq Lamptey, masih muda juga 20 tahun. Kita belum lihat market value ya. Kita bisa lihat dulu dari atributnya. 73 diving, 71 handling, 76 kicking, dan 77 reflect, 73 positioning. Mungkin harganya hanya di 6,7 sampai 9 atau 10 jutaan karena value nya hanya 7 juta. Selanjutnya Tariq Lamptey, kita bisa atributnya 92 acceleration, 83 sprint speed, agility-nya 87, balance-nya 95, reaction 71, dan 72 accuracy, 74 crossing, 77 dribbling, dan 71 shot pass. Sayangnya stand dan tackle-nya masih kuning. Mungkin kalau kita latih bisa naik guna memperbagus stat defending. Dan selanjutnya itu adalah center back, ada Maxence Lacroix. Ini center back yang sangat disukai para pemain foot karena speednya yang luar biasa kencang. Kita lihat akselerasinya 85, 93 sprint speed, dan 80 jumping, 83 strength, 79 reaction, 80 conversion, dan interceptnya 81. Stand dan slap tackle-nya 79 dan 76. Pemain asal Perancis, usia 21 tahun. Kalau kalian tahu zamannya Wenger, banyak sekali pemain Perancis yang didatangkan Wenger ke Arsenal. Untuk itu kita lihat harganya ya cukup mahal, 25 juta value-nya, dan harganya itu sekitar 30 sampai 40 juta pound sterling. Lalu posisi selanjutnya adalah center mid, box to box. Nama yang terpikirkan oleh adalah Aurelien Tchouameni, pemain asal Monaco, bisa dibilang salah satu pemain bertalenta Monaco. Kita lihat statnya sudah banyak yang hijau, mungkin tadi kita bacakan yang 80-an aja. Stamina 86, strength-nya 82, reaction 81, composure 82, accuracy 82, intercept-nya 84, vision-nya 82. Ini betul-betul box to box yang cocok untuk Arsenal. Lalu ball control 80, long pass 83, short pass 84, stand tackle-nya 83, dan punya trade long pass short. Oke, itu set harganya cukup mahal memang, 45 juta, di value-nya 45 juta, dan kita bisa effort harganya di 50 sampai 75 juta pound sterling. Tapi ini cocok untuk kalian langsung ingin menggantikan posisi Granit Xhaka, ini cocok. Selanjutnya adalah posisi sayap yang hanya diisi oleh 3 bahkan 4 ketika kalian mempertahankan Nicola Pepe. Kalau menurutku kalian jual Pepe dan bisa kalian datangkan pemain-pemain yang ada di shortlist ini. Yang pertama itu adalah posisi sayap yang bisa kalian beli adalah Angel Gomez. Mungkin kita lihat trade-nya dulu: finish shot, flare, outshot foot, dan technical dribbler. Lalu untuk atributnya ada beberapa yang sudah hijau, 79 akselerasi dan sprint speed-nya 78, agility-nya 87, balance-nya 89, lalu efficiency-nya 71, composure 72, 77 ball control, 75 dribbling, 71 finishing, 72 long pass, dan 73 short pass. Mungkin harganya tidak terlalu mahal ya, hanya di 5,5 juta pound sterling. Tapi saya harganya di 55 sampai 8,5 juta aja. Available untuk kalian datangkan, masih muda juga. Selanjutnya adalah mungkin bisa dibilang striker dan cam jadi satu ya. Kita lupa juga untuk Angel Gomez, dia juga bisa jadi striker. Lalu Adam Liljack, pemain muda asal Republik Ceko, masih 18 tahun dan overnya sudah 7. Mungkin kalian bisa datangkan di karir remote kalian karena ini pemain yang sangat bagus. Mungkin long shot taker dan technical dribble ini sudah menandakan dia pemain yang bertalenta ya trade-nya. Lalu untuk atributnya bisa kalian lihat sendiri, mungkin guys bisa kalian pause. Strength-nya sudah 84 dan banyak sudah atribut yang hijau. Ini cocok untuk mengisi cam dan striker. Ini kalau beli dia bisa 2 sekaligus posisi terisi. Itu adalah cam dan striker itu sendiri. Untuk harganya tidak terlalu mahal di 19 juta sterling value-nya, dan kita effort harganya 20 sampai 30 juta pound sterling. Pemain terakhir yang mungkin bisa dibilang satu pemain yang mungkin kalian tahu, itulah Giovanni Reina, pemain asal Dortmund, asal Amerika Serikat, bisa bermain di camp dan RMLM posisi sayap juga. Mungkin kalau kalian tidak mendatangi Angel Gomez, bisa kalian datangi Reina. Posisi Reina bisa bermain di 3 posisi camp, tengah, di sayap juga bisa. Mungkin lihat atributnya dulu ya, sudah banyak yang hijau, jangan ditanya lagi. Reina pemain yang sangat bertalenta. Lalu untuk kontrol dan lainnya juga sudah banyak yang hijau, bisa kalian pause saja. Dan harganya itu hanya di 19 juta, atau bisa effort harganya di 20 sampai 30 juta aja.
Mungkin itulah pemain yang bisa aku berikan untuk Arsenal. Dan mungkin kita bisa lihat dulu budgetnya dari Arsenal ya. Ya, di budgetnya hanya di 80 juta, makanya kenapa itu aku hanya sarankan pemain muda ya di 85 cocok nih, 85 juta. Kenapa aku berikan pemain muda? Kalau kalian tahu Arsenal belum bermain di Eropa, makanya kalau kalian tentang pemain muda, setahun kalian kembangkan pemain tersebut, dan di tahun kedua pemain tersebut akan siap bermain di Eropa. Begitu, mungkin situ aja saran transfer kali ini. Mungkin kalau kalian mau tim kalian diberikan saran transfer, atau kalian mau main karir mode nih, terus kalian bingung mendatangkan pemain mana yang realistis, bisa dibilang seperti itu komen aja di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan see you guys, bye bye.